Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, serta para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu. Pada hari Jumat, tanggal 2 April tahun 2021, bersama gereja kita merayakan Hari Raya Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari raya sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari itu kita mengadakan ibadat penghormatan salib yang adalah simbol kasih sejati. Pada hari Jumat Agung kita mengenangkan, memperingati, dan tergabungkan dalam peristiwa sengsara dan wafat Kristus. Bacaan Injil yang kita dengarkan dan renungkan adalah kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus dari Injil Yohanes. Peristiwa sengsara dan wafat Kristus di salib yang terjadi 2000 tahun lalu kita alami saat kita bersatu dalam gereja merayakan Jumat Agung. Jika sekarang ini dalam situasi pandemi, maka sengsara wafat Tuhan juga hadir di rumah masing-masing Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Yesus semua melalui ibadat Jumat Agung online ataupun ibadat bersama keluarga. Di hari Jumat Agung ini kita melakukan pantang dan puasa mengikuti jalan salib Yesus yang telah memberikan kepada kita jaminan keselamatan kekal melalui sengsara, salib, dan wafatnya. Pada hari Jumat Agung ini Kristus menyatakan ketaatannya kepada Allah Bapa dan kecintaannya yang tanpa batas kepada manusia yang penuh dosa dan seharusnya menerima hukuman, telah ditebus dan dibebaskan dari hukuman dosa oleh cinta Kristus di salib. Salib adalah misteri cinta sejati, pembebas agung manusia dari belenggu dosa. Salib adalah tanda keberpihakan Allah terhadap manusia secara total, ikhlas, dan abadi. Salib adalah jembatan antara dunia dengan surga yang telah dibentangkan oleh Kristus, Sang Anak Domba yang dikorbankan. Saat Jumat Agung, kita menerima cinta Allah yang tanpa syarat itu demi keselamatan manusia semata. Lantas bagaimanakah kita dalam menerima kasih Allah yang tanpa batas itu? Sudahkah kita membuka hati untuk menerima cintanya? Ataukah kita tetap bebal dan merasa diri tidak punya hutang? Ataukah kita tetap memaksakan diri bahwa kita mampu membayar hutang-hutang kita? Atau kita merasa punya jaminan penebusan kemudian bertindak seenak sendiri seperti orang yang tidak tahu berterima kasih? Bagaimana sih sebenarnya tanggapan kita atas cinta agung Allah itu yang terwujud dalam salib Kristus? Saudara-saudari, para sahabat Yesus, marilah kita percaya akan cinta Allah yang tak terbatas itu, mengarahkan diri untuk menyambut cintanya, dan kemudian menjadikan cinta itu dasar dari setiap perjalanan hidup kita. Kristus telah membuka jalan, kita tinggal melewatinya. Kristus telah memanggul salib hukuman kita menuju Golgota, kita tinggal mengikutinya. Kristus telah taat dan setia, penuh cinta kepada kita tinggal meneladan hidupnya. Semoga dengan salib suci Kristus yang telah menebus dunia dan juga telah menebus Anda semua, hati kita diperbarui untuk selalu dikuasai oleh cinta kasih dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Kemiskinan Kristus membuat kita kaya, sengsara Kristus membuat kita kuat dan sejahtera. Kesakitan Kristus telah menyembuhkan kita. Kematian Kristus telah menghidupkan kita. Pengorbanan Kristus telah membayar lunas semua hutang dosa kita. Maka marilah kita ikut jalan salib Tuhan melalui perjuangan, pengorbanan, dan juga keikhlasan kita di dalam mencintai seumur hidup. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita dalam upaya untuk selalu taat setia kepada Kristus, menerima cintanya dengan mencintai hidup kita, sesama kita seperti Kristus, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.